Cek cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan aku Ridwan Hafiz. Nah, kali ini aku akan membahas sebuah berita yang lagi viral-viralnya di Kota Medan. Nah, kenapa viralnya di Kota Medan? Karena ada anak Medan, dia itu seorang YouTuber, udah cukup banyak subscribernya, udah ratusan ribu. Dia menghina lagu Aisyah Istri Rasulullah. Tidak hanya menghina lagu Aisyah Istri Rasulullah, sebelumnya beberapa bulan yang lalu, sekitar sebulan yang lalu, dia juga menghina anak Belawan. Sebenarnya aku nggak kenal sama dia. Dia memang anak Medan, YouTuber udah terkenal. Cuman aku nggak kenal sama dia. Banyak YouTuber Medan yang udah aku kenal, cuman bisa dibilang dia udah terkenal lah nih. Kenapa aku bisa nggak kenal? Jadi aku bisa tahu informasi ini tuh dari teman aku. Jadi teman aku tuh nge-share link video dari WhatsApp, yaitu video si Ale-Ale khas Medan ini yang dia ngatur zebra cross di dekat lapangan Merdeka. Jadi di situ di video itu dia ngatur zebra cross, namun caranya aneh gitu, caranya aneh, nggak betul. Jadi kalau ada orang yang melewati zebra cross tuh itu dipanjat-panjatinnya, keretanya, mobilnya dipanjatnya gitu. Terus aku bilang sama kawan aku nih, ih nggak betul nih, kalau kayak gini polisi aja nggak sampai kayak gitu ngatur zebra cross. Aku bilang ya kan, ini apa ini, mau nyari tenar aja nih kalau kayak gini caranya. Aku bilang, oh berarti kau betul nih Wan, katanya. Kenapa? Aku bilang, iya berarti kau nih orang-orang yang benar. Emangnya ada apa? Aku bilang, iya dia ini lagi viral menghina lagu Aisyah Istri Rasulullah, dan dia sekarang ini udah ditangkap polisi. Mak ngeri kali kawan nih dalam hati Wan. Kemudian ku carilah informasinya dan sekarang aku udah kumpulin semua informasinya. Jadi beberapa hari yang lalu, sekitar seminggu yang lalu, dia tuh membuat video dimana videonya itu cuma 30 detik. Dia dan teman-temannya mengcover lagu Aisyah Istri Rasulullah. Dan jadi yang nyanyi itu sama yang mengcover itu teman-temannya. Dia cuma diam. Kemudian beberapa saat ketika kawannya ini mengatakan Aisyah, dia tuh pura-pura kesurupan. Kemudian pas kesurupan itu dia sambil berdiri, dan pas dia berdiri itu ternyata dia nggak pakai celana, cuman pakai celana dalam. Kan udah kelewatan itu. Itu kan namanya udah bukan hanya menghina lagunya, tapi menghina objek dari lagu itu. Objek dari lagu itu ya itu Aisyah Istri Rasulullah. Berarti dia udah menghina Aisyah Istri Rasulullah. Dan pada akhirnya dia ditangkap polisi, dan dia mengakui bahwasanya dia buat kayak gitu memang sengaja. Pura-pura kesurupannya itu memang sengaja gitu kan, nggak ada otak gitu. Dia orang Islam, namanya Rahmat Hidayat, tapi dia melecehkan agamanya sendiri. Nah, langsung aja kita tonton videonya. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah. Nah, kita ulangi sekali lagi videonya ya. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah. Nah, kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa komen sendiri bagaimana dia tuh mengcover lagu Aisyah Istri Rasulullah tersebut. Jujur, aku sangat kecewa gitu. Aku sebagai anak Medan gitu ya, kecewa gitu dengan tingkah si Ale ini. Dan setelah itu aku nonton video-videonya, ternyata aku melihat memang orangnya nggak betul gitu, pecicilan apa, membuat prank, dimana prank itu nggak disukai orang lain, cuman untuk naik-naikkan viewers. Udahlah, pranknya aneh, pecicilan, berarti kan nggak ada image baik yang dapat kita lihat dari diri si Ale ini. Berarti kan bukan Ale-Ale khas Medan, yang ada Ale-Ale menjelekkan Medan, sok-sok ingin menaikkan nama Medan, tapi nggak kayak gitu caranya bro. Yang ada namanya kau menjatuhkan orang Medan. Nah, beberapa bulan yang lalu dia tuh stand up komedi di Medan, dan tema stand up komedi dia tuh menaikkan nama Medan.
Cuman di saat dia melakukan stand up comedy, dia ada kata-kata yang menghina anak Belawan. Dan dia menghina itu secara jelas-jelasan, secara belak-belakan gitu. Coba aja film Dilan syutingnya di Belawan. Hah? Daerah konflik. Mafia. Semua ada di situ, manusia pikiran anjing. Nah, itulah tadi video si Aleh-Aleh khas Medan itu menghina anak Belawan. Jadi sebenarnya kalau aku lihat si Aleh-Aleh ini terkenal karena ulahnya, karena tingkahnya, bukan karena kebaikannya, bukan karena bagus videonya. Dipikirnya dengan dia menghina anak Belawan seperti itu, banyak yang suka sama dia. Banyak, ya memang banyak viewersnya, makin banyak yang nonton video dia karena orang ingin melihat kejelekannya itu. Dan setelah beberapa hari video itu diposting, anak Belawan pun nggak terima dengan perkataan si Aleh seperti itu. Dan pada akhirnya orang Belawan menuntut si Aleh untuk meminta maaf secara langsung kepada anak Belawan. Dan orang Belawan itu pun membuat surat pernyataan untuk menuntut si Aleh ini. Kalau dia dibiarkan saja seperti ini, wah, kacau negara ini. Siapa saja bisa berbuat kesalahan dan meminta maaf begitu saja. Benar, nggak bisa. Mungkin kalau ditangkap sih tidak, tapi dibawa di Belawan untuk mengklarifikasi ini. Maksudnya apa? Benar. Sebenarnya yang mendasari masyarakat Belawan itu bergejolak seperti apa sih, Bang? Bahasa tadi, Bang. Tadi ya. Bahasa tadi yang dia mengatakan kita warga Belawan ini binatang pola pikirnya. Dan untung saja, alhamdulillahnya sekarang dia udah ditangkap polisi. Dia diciduk di rumahnya oleh kepolisian dan para pemuka agama setempat karena dia kan termasuk menghina agama. Dan akhirnya dia ditangkap polisi. Dia mengakui bahwasanya dia melakukan itu secara sengaja. Dia kesurupan, pura-pura kesurupan itu memang sengaja, dan sengaja memang nggak pakai celana gitu. Oh, Tidak ada tujuan buruk, Pak. jadi kok nggak buruk kau bawa lagu-lagu Rasulullah terus kau lompat dengan pakai kolor gitu? Apa tuh maksudnya? Dengan kesurupan pula. Maksud apa-apa, Pak? Dulu kau udah menghina masyarakat Belawan, ini kau hina pula lagi nih. Berarti nampaknya kau mengkek kau suka hina tuh ya? Jadi kesimpulannya, pesan dari aku untuk kalian para YouTuber dan orang-orang yang ingin memulai YouTube. Nah, mulailah YouTube kita secara baik-baik. Nah, kalian ingin memulai YouTube kalian itu seperti apa? Mungkin dengan kalian suka ngeprank orang, mau buat video-video gimana, terserah. Cuman jangan membuat konten yang merugikan orang lain. Atau jangan membuat konten yang menghina sesuatu hal, menghina orang lain yang sudah konteksnya itu udah berlebihan. Jangan. Kita nggak boleh melakukan itu agar demi kita terkenal, enggak. Buatlah yang betul-betul, buatlah yang baik-baik. Walaupun proses terkenalnya itu juga lama, ya nikmatin prosesnya. Jangan seperti itu si Aleh ini. Buat video konten kayak gitu, ngeprank apa segala macam, naik viewersnya, naik subscribernya, cepat dia terkenal. Dan pada akhirnya apa? Cepat juga tenggelamnya kan? Karena apa? Dia bertingkah, berulah. Nah, kita yang ingin memulai dan yang juga udah mulai ini, betul-betul aja, bagus-bagus aja nge-YouTube, buat video yang baik, yang bagus, kalau bisa mengedukasi dan tidak merugikan orang lain. Kalau bisa video kita itu menguntungkan orang lain, gitu. Nah, jujur aku sampai saat ini bingung gitu bagaimana caranya agar orang suka sama video aku, nge-like video aku, mensubscribe channel aku. Aku masih bingung bagaimana caranya membuat orang supaya suka sama konten-konten aku. Nah, kau subscribermu udah banyak, followers di Instagrammu udah banyak, itu artinya kan orang udah banyak yang suka sama kau, suka sama konten-konten kau, menganggap itu lucu nih soalnya nih. Tapi kenapa subscriber kau, followers kau, dan orang-orang yang suka sama kau kecewakan dengan kau buat konten seperti itu? Kalau udah ada orang yang udah suka sama kita, yang betul-betul ingin suka lah sama konten kita, yaitu dijaga loh subscriber kita agar selalu mau nonton video kita, agar selalu suka sama video kita. Dan apa yang harus kita buat agar konten-konten selanjutnya tidak mengecewakan subscriber kita? Nah, kau tuh udah mengecewakan fans-fans kau.
Kau udah mengecewakan subscriber kau. Dan pada akhirnya seperti apa? Seperti ini. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih udah menyimak video ini sampai habis. Kepada kalian, ambil pesan positif dari video ini dan buang pesan negatif dari video ini. My name is Ridwan Hafiz and see you next time. Stay cool.